Awali perkenalan dulu ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Rukuni Rahmatuti. Saya Jovita Priya Wicaksono. Saya Farida Nurhayati. Di sini kami akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama adalah hakikat konsep media pembelajaran. Kemudian yang kedua kita akan menjelaskan bagaimana perbedaan konsep dan fungsi antara sumber belajar, bahan ajar, dan media pembelajaran. Kemudian yang terakhir kita akan menjelaskan tentang kriteria memilih dan menentukan media pembelajaran. Jadi kita nanti akan menjelaskan apa aja sih kira-kira pertimbangan-pertimbangan dalam memilih media pembelajaran. Oke, kita memulai dari nomor 1 dulu nih. Hakikat konsep media pembelajaran. Menurut kalian gimana? Apa itu media? Dari aku dulu ya. Ya. Menurut aku media itu alat yang digunakan dalam konteks pendidikan nih, alat yang digunakan untuk membantu siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jadi agar mereka itu mencapai tujuan pembelajaran. Nah, selain untuk mencapai tujuan pembelajaran, itu juga media pembelajaran yang baik itu dapat meningkatkan motivasi siswa dan juga minat siswa dalam belajar. Kalau menurut saya media itu kan sarana atau alat yang bisa digunakan untuk menyampaikan informasi ya. Kalau dalam konteks pendidikan itu media tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu saja, namun sebagai masuk dalam komponen penting untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi media ini ya nggak hanya sebagai alat bantu saja, namun juga membuat peserta didik itu agar mendapatkan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Ya, gampangnya gini, sebenarnya media itu kan berasal dari kata medius. Nah, medius itu artinya tengah, perantara atau pengantar. Jadi kata Sadiman, media itu diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Nah, bisa berupa bahan, software, atau alat, hardware. Nah, jadi media itu sebenarnya karakteristiknya bisa dilihat dari berbagai sisi ya, maksudnya dari segi ekonomisnya gimana, kemudian dari lingkup sasarannya bagaimana, kemudian kemudahan penggunaannya, dan juga kemampuan dalam membangkitkan rangsangan seluruh alat indera. Jadi kalau bisa kita simpulkan nomor 1. Jadi kalau bisa kita simpulkan konsep media pembelajaran gimana? Segala sesuatu yang menyangkut hardware dan software yang dapat digunakan untuk menyampaikan segala informasi dari pemberi informasi dan penerima informasi gitu ya. Media sebagai sarananya atau pengantarnya gitu. Udah cukup ya nomor 1. Kita next ke pembahasan nomor 2. Oke, yang nomor 2. Menurut Anda, apa sebenarnya perbedaan konsep dan fungsi antara sumber belajar, bahan ajar, dan media pembelajaran dengan menguraikannya berdasarkan referensi pandangan ahli? Oke, kita akan mulai dari pembahasan konsep dan fungsi medianya terlebih dahulu. Mungkin ada yang mau jelasin dulu untuk konsep medianya? Oke, konsep medianya. Jadi di sini aku mengambil referensi atau rujukan dari Gerlach dan Early. Sebenarnya konsep media itu merujuk pada alat atau sarana. Jadi seperti yang udah dijelaskan di nomor 1, sarana untuk menyalurkan pesan ya atau informasi pembelajaran dari sumber misalnya guru kayak kita ke penerima yaitu siswa. Jadi dengan tiga karakteristik utama. Karakteristik yang pertama itu adalah ciri fiksatif, kemudian yang kedua itu ada ciri manipulatif, dan yang ketiga ada ciri distributif. Nah, ciri yang pertama yaitu ciri fiksatif. Jadi media memiliki kemampuan untuk merekam, menyimpan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Dan yang kedua itu ada ciri manipulatif, yaitu mentransformasi waktu dan ruang dalam penyajian informasi. Dan yang ketiga, ciri distributif, yaitu media mampu mentransmisikan informasi secara luas ke banyak siswa sekaligus, bahkan yang berada di lokasi berbeda. Nah, kira-kira apa yang kayak dibingungkan dari pembahasan ciri-ciri ini? Sudah cukup jelas sih. Mungkin contoh-contohnya kali ya. Kalau misalkan ciri fiksatif itu contohnya gimana? Nah, di sini tuh dijelaskan kalau ciri fiksatif itu kan merekam, menyimpan, atau merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Nah, contoh-contoh medianya yang beredar itu kayak video dokumenter, terus rekaman pembelajaran atau slide PowerPoint. Jadi 3 media ini, video, rekaman, slide, itu kan dia merekam
menyimpan dan merekonstruksi suatu informasi. Jadi informasi-informasi yang udah ada itu direkam, direkonstruksi itu kayak diedit, kemudian jadi final media. Jadi kayak jadi videonya, jadi rekamannya, jadi slide-nya kayak gitu. Namanya kayak gitu. Kemudian yang kedua ada ciri manipulatif. Jadi manipulatif itu mentransformasikan waktu dan ruang. Tujuannya agar siswa lebih mudah memahami urutan atau detail peristiwa yang tidak bisa ditangkap langsung oleh mata. Kalau misalkan penerapan di sini rupa gimana ya? Kalau ciri manipulatif. Misalnya mungkin kan ini mentransformasi waktu. Iya. Kalau dari segi mentransformasi waktu itu mungkin kan ada pembuatan seni, karya seni yang panjang nih. Ya. Iya. Maksudnya kayak nggak butuh waktu yang lama. Misalnya kayak syuting. Nah itu kan yang mungkin perlu Kayak bikin film detail-detail gitu yang juga ya? realisnya. Film juga kan butuh banyak orang. Oh iya ada praproduksi, Oh iya. prosesnya kan panjang Heeh. gitu. Nah, jadi itu ada kayak kalau misalnya di perfilman mungkin behind the scene. Oh iya, seperti itu. Nah, itu kan BTS bisa ya, menggambarkan ke siswa. Nah, kayak gini loh latar belakangnya pembuatan film ini kayak gitu. Aku mau nanya kan, kalau pembuatan film kan biasanya membutuhkan budget yang besar. Suara buku deh notitik. Biasanya kan membutuhkan budget yang besar. Jadi itu kalau menurut Anda itu konsep media dengan ciri manipulatif kayak gini tuh sesuai nggak sama tujuan media sebenarnya? Kan kalau media kan emang tujuannya kan biar mudah diakses sama peserta didik, terus tidak memberatkan pihak sekolah juga. Jadi kalau membuat contoh yang kamu sebutkan tadi itu, apakah dengan membutuhkan biaya yang besar itu apakah tidak memberatkan baik sisi sekolah maupun sisi gurunya? Maksudnya media pembelajaran itu yang film tadi. Iya. Kalau misalnya ini sebenarnya kan salah satu contoh aja ya. Jadi kalau dari pengalaman aku di SMK kan memang ada proyek-proyek membuat film pendek. Nah, Iya. jadi di situ mungkin behind the scene atau video media pembelajaran untuk adik kelas dari proses pembuatan film pendek kakak kelasnya. iya, Nah, iya. itu bisa disusun kemudian dijadikan contoh atau ngasih media. gambaran, Benar, kayak jadi gambaran. gambaran untuk adik kelasnya. Nanti kayak gini loh kira-kira prosesnya, kesulitannya kayak gini, tantangannya kayak gini seperti itu. Oke, cukup dipahami. Oke, kemudian lanjut ciri ketiga yaitu ada ciri distributif. Jadi distributif kan kayak dari kata distribusi ya, mendistribusikan. Jadi kan kayak menyebarkan. Nah, media itu harusnya bisa disebarkan dengan mudah. Contoh simpelnya yang biasanya dipakai itu kan kayak e-book, modul, itu kan buku paket itu kan apa wis dipakai oleh berbagai sekolah, harus bisa dikirimkan melalui WA. Sama seperti ketika dosen-dosen kita mengirimkan handout, buku itu kan melalui WhatsApp. Jadi media itu sendiri bisa mentransmisikan informasi secara luas gitu. Oke, kemudian fungsi medianya. Fungsi media. Oke, aku menemukan pendapat yang menarik nih antara Clark sama Kozma. Nah, jadi Clark ini berpendapat bahwa media adalah alat untuk menyampaikan pembelajaran tapi tidak memengaruhi prestasi siswa. Nah, si Clark ini mengumpamakan media tidak lebih dari mobil truk yang mengangkut bahan makanan tapi tidak memberi nutrisi bagi kita. Nah, tapi pernyataan tersebut dibantah oleh Kozma bahwa media pembelajaran itu selain membantu pada kegiatan pembelajaran, juga dapat membangkitkan motivasi juga minat belajar siswa. Seperti itu. Kemudian mungkin ada tambahan dari teman-teman untuk fungsi media. Jadi intinya dari Clark sama Kozma ini selain membantu pada kegiatan pembelajaran, proses pembelajaran, meningkatkan pemahaman mereka, memperdalam pemahaman mereka, juga membangkitkan motivasi juga minat belajar. Aku mau nambahin ini sih. Aku menemukan menurut Levy dan Lenz. Levy dan Lenz itu dia menjelaskan ada 4 fungsi dari media. Jadi tapi terutama di sini pembahasannya media visual ya. Jadi ada 4. Yang pertama ada fungsi atensi, yang kedua ada fungsi afektif, yang ketiga ada fungsi kognitif, dan yang keempat ada fungsi kompensatoris. Nah, itu maksudnya gimana? Jadi fungsi atensi, nah, atensi itu kan menarik perhatian, bukan attention gitu kan. Jadi menarik perhatian. Jadi media itu tujuannya itu bisa menarik dan mengarahkan perhatian siswa biar fokus pada isi pelajarannya. Kemudian yang afektif. Nah, afektif.
Jadi siswa itu kan kita bisa lihat ya, apakah dia puas atau enggak ketika membaca sebuah teks itu, misalkan medianya apa ya? Oh, jangan membaca teks deh, visual kan. Misalkan animasi gitu kan. Kita ambil contoh aja kayak Jumbo gitu. Kan orang kan kayak lebih excited melihat animasi Jumbo yang bergerak seperti itu dibanding dengan mungkin buku teks yang terlalu apa ya, teks banget yang mungkin kaku kayak gitu, membosankan gitu. Jadi fungsi afektif itu kita bisa melihat bagaimana kepuasannya di perilakunya itu kan diamati, afektif kan, afektif ya. Kemudian kognitif. Jadi biar siswa itu lebih paham dan ingat pesan atau info dalam bentuk lambang atau gambar. Di sini kan ada beberapa siswa itu dengan kemampuan belajar itu visual. Jadi kalau misalkan ada gambar-gambar itu dia justru lebih bisa ingat cepat, lebih cepat lebih memahami gitu. Makanya ada beberapa orang itu yang lebih enak itu belajarnya mungkin kalau ada gambarnya atau bagannya gitu, ilustrasinya gitu. Oh iya. Iya, benar. Pengalaman. Kemudian yang terakhir ada fungsi kompensatoris. Nah, karena sebenarnya beberapa siswa itu ada yang lemah dalam mengorganisasikan atau mengingat kembali info-info yang kayak berdasarkan teks gitu kan. Jadi fungsi kompensatoris atau dalam media visual, jadi visual itu biar bisa diingat. Ya sama seperti tadi fungsi kognitif. Jadi supaya apa ya, untuk meningkatkan pemahaman siswa gitu loh dalam belajar kayak gitu. Kemudian kita lanjut ya. Kita akan membahas tentang konsep sumber belajar dan fungsi sumber belajar. Oke. Di sini ada banyak sekali rujukan dari para ahli terkait konsep sumber belajar. Ada dari Edgar Dale, ada dari Association of Educational Communication and Technology, ada dari David Ausubel, ada dari Joseph De Novak, dan ada dari Profesor Dr. Nana Sujana. Apa kita akan menjelaskan semuanya atau sekilas-kilas? Mungkin sekilas-kilas. Sekilas-kilas. Oke, kalau mau menurut saya itu konsep sumber belajar itu kayak segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu proses pembelajaran itu baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kalau yang tidak langsung kan bisa lewat media apa itu kayak data-data kayak gitu, terus buku pelajaran atau artikel ilmiah. Kalau secara langsung bisa melakukan demonstrasi kayak gitu. Jadi kayak misalnya saya sebagai guru harus misal menugaskan peserta didik untuk ayo kita ke taman, ayo kita melihat tur ya lagi kayak tur, terus gitu. Habis itu kita memberikan tugas untuk menggambar sesuai dengan apa yang kita lihat. Nah itu juga termasuk sebagai konsep sumber belajar. Jadi dari situ misalnya dari tur itu tadi sumber belajarnya dari misalnya tur museum, ya museum itu sebagai sumber belajar seperti tempatnya gitu. Oke, kita pendapatnya kita perkuat oleh para ahli. Mulai pertamanya Edgar Dale. Kalau kata Edgar Dale itu konsep sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Jadi dia basically tempat sing bisa sebagai tempat belajar siswa ya, kayak tadi simply kayak tur ke atau wisata edukasi apapun itu kan sebagai tempat siswa belajar gitu loh. Itu sumber belajar, sumbernya. Kemudian kalau dari Association for Educational Communication and Technology mendefinisikan kalau media itu berbagai atau semua sumber baik berupa data, orang maupun wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Nah, kalau yang AICT ini pendapatnya nggak harus tempat, tapi bisa berupa data, bisa berupa orang, dan bisa berupa wujud tertentu gitu. Nah, dia bilangnya contoh-contohnya itu kayak data statistik itu jadi sumber belajar. Kemudian narasumber ahli kayak guru, dosen, praktisi itu jadi sumber belajar. Kemudian buku pelajaran itu justru ya sumber belajar. Kemudian media digital itu juga sumber belajar. Ini kan pendapat AICT ya. Tapi kan kita memaknai kalau media digital kayak video itu kan media, bukan sumber belajar. Tapi memang dia basically untuk pembelajaran gitu. Kemudian kalau dari pendapatnya David Ausubel, sumber belajar itu harus disesuaikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik untuk memfasilitasi pembelajaran yang bermakna. Jadi kalau menurut David ini sumber belajar itu gak cuma sekedar tempat untuk belajar,
tapi dia juga harus memberikan makna belajar. Ya mungkin biar apa ya? Mungkin kesan-kesannya kalau misalkan kita ambil contoh pergi ke museum seni ya. Jadi kan kayak peserta didik kan lihat karya-karya yang bagus. Berarti kan dia ngerasa kayak ih karyanya wapi ya. Jadi itu memberikan kesan gak sih? Memberikan makna nggak sih? Apresiasi secara Terus- tidak langsung terus tuh. juga memberikan inspirasi gak sih? Kayak aku nanti bakal misalnya kayak aku nanti bakal gambar kayak gini dia ada contohnya, dia jadi punya idol sosok baru Dari pengalamannya mengamati itu tadi. kayak gitu. Nah kalau kata Joseph de Novak kalau sumber belajar itu harus membantu siswa dalam organisasi dan mengintegrasikan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Nah kalau kata Joseph itu justru sumber belajar itu harus membantu mengorganisasi dan mengintegrasikan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Jadi kayak kalau menurut Joseph itu kita peserta didik itu posisinya bukan gak tahu apa-apa terus baru banget ke tempat sumber belajarnya, tapi minimal peserta didik itu udah dibekali pengetahuan dulu gitu. Dasar-dasarnya. Iya, dasar-dasarnya biar dia pengetahuan yang sudah ada itu nanti ditambah pengetahuan baru di sumber belajarnya. Ya, memperkuat gitu Iya ya. benar, memperkuat atau malah mengoreksi. Kayak misalkan, selama ini aku memahami ilmu ini tuh kayak gini, ternyata salah ya. Iya, Ternyata iya. pas aku belajar langsung beda pempraktikannya. Konsep gitu. dari Joseph ini kayak mendukung itu apa? Aku jadi ingat metode pembelajaran inquiry. inquiry, inquiry based learning. Iya. Ya, itu Kan gimana? itu juga sama kayak dari pengetahuan lama peserta didik terus ditambah pengetahuan baru mereka menyimpulkan atau menciptakan pandangan mereka sendiri. Oh, iya, iya. Jadi keren sih. Jadi benar-benar peserta didik benar-benar belajar gitu kan ya. Aktif dalam pembelajaran. Kemudian terakhir dari Profesor Nana Sujana itu beliau menyatakan bahwa sumber belajar itu harus mencakup segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu siswa dalam belajar, baik itu manusia, buku, media maupun lingkungan. Nah sebenarnya ini sejalan dengan pendapat AECT tadi bahwa media itu bisa tidak hanya bahwa sumber belajar sumber belajar itu tidak hanya sekedar kayak tempatkah, lingkungankah atau gimana, tapi ya bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk buku, bisa berbentuk media, bisa berbentuk lingkungan gitu, macam-macam gitu loh, nggak dibatasi gitu. Oke, sekarang fungsi sumber belajar, fungsi tempat-tempat itu, fungsi data-data itu. Kalau fungsi mau jelasin? Kamu dulu. Oke. Kalau fungsinya, jadi fungsi sumber belajar itu memberikan pengalaman belajar yang konkret. Karena langsung belajar. Jadi kayak gini loh, ketika siswa belajar langsung ke tempat di mana dia baru pertama kali atau di tempat itu dia belajar banyak hal, itu kan dia akan merasa kayak, wih aku belajar banyak hari ini. Itu kan termasuk pengalaman belajar gitu kan. Dan juga kayaknya siswa tuh lebih mengingat atau memahami jika dia terlibat langsung ke tempat itu gitu. Terus Menurut aku juga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik motivasi ya. belajar Jadi ya, Kak, benar. sumber belajar yang menarik itu juga akan membawa dampak ke peserta didik. Misalnya kan peserta didik jadi mengingat gitu kan. Wah, kemarin tuh kita habis demonstrasi yang seru nih gitu. Misalnya ke sumber belajar yang langsung ya. Jadi membuat siswa itu jadi lebih antusias lagi jika mengikuti pembelajaran berikutnya, karena kan mereka bakal mengira kalau pembelajaran itu bakal seru seperti sebelumnya gitu. Itu sih menurut aku. Kalau menurut Joa, kalau fungsi sumber belajar apa? Fungsi. Dari segi fungsi. Mungkin apa ya? Dari aku mungkin dengan adanya sumber belajar, maksudnya dengan mengkolaborasikan mungkin Iya. nggak cuma sebatas sumber belajar dari buku teks atau dari maksudnya berupa informasi yang tertulis. Nah, atau jadi dari lingkungan juga itu dapat mengatasi keterbatasan dalam proses pembelajaran. Jadi seperti keterbatasan waktu, ruang, dan juga kemampuan guru. Nah, contohnya itu kemampuan guru, misalnya mempraktekkan apa ya, kayak Misal topeng, bikin topeng. nah benar, Ya. bikin topeng. Nah, gurunya itu kurang menguasai, kurang terampil di bidang itu. Nah, Nah, ya kan bukan rajin kan, benar. ke memahami teorinya kan. betul. Nah, itu bisa berkolaborasi Iya, dengan pengrajin. seniman atau pengrajin topeng lokal, mungkin yang lebih mudah dihubungi. Iya, Jadi
datang ke kelas lalu mendemonstrasikan cara membuat topeng. Setuju sih. seperti itu. Jadi kayak peserta didik itu kayak benar-benar melihat langsung bagaimana cara pembuatan Pembuatan topeng. tadi Proses kreatif. ya dari orang yang ahli langsung gitu ya. Ya, Ya kan? setuju. Jadi intinya fungsi sumber belajar itu sendiri menyediakan berbagai sumber informasi untuk mencapai tujuan belajar. Benar. Oke, kita selanjutnya membahas tentang konsep dan fungsi bahan ajar. Kita mulai dari konsep bahan ajar terlebih dahulu nih. Konsep bahan ajar, ini bahan ajar itu gimana sih? Jadi bahan ajar itu sebenarnya kalau menurut pandangan para ahli ini agak banyak sekali ya yang kita bahas. Tapi kita akan Simpulkan saja. Iya, jadi kita akan menjelaskan secara umumnya dulu. Jadi kalau bahan ajar itu sudah didesain untuk pembelajaran. Jadi bukan sesuatu yang terjadi alami. Misalkan sumber belajar itu bisa apa aja yang bisa dimanfaatkan untuk belajar, meskipun awalnya bukan dibuat untuk itu. Agak bingung, oke? Agak bingung. Oke, kita akan menjelaskan ya. Jadi kalau bahan ajar itu sudah disiapkan oleh guru. Kita kan matkul ini kan sudah belajar tentang menyusun modul, menyusun buku cetak, menyusun e-book. Nah, itu kan bahan ajar yang disusun oleh guru. Berarti kan itu terjadi bukan secara alami. Betul. Iya kan? Itu kan kita yang bikin ya. Nah, kalau misalkan sumber belajar itu sebenarnya dia belum tentu adanya sumber belajar itu diperuntukkan untuk belajar. Jadi kan misalkan lingkungan sekitar, alam sekitar. Emang alam sekitar itu tumbuh dan ada itu karena untuk belajar, enggak kan? Enggak. Nah, tapi dia bisa menjadi sumber belajar siswa ketika dia ingin menggambar atau melukis pemandangan alam. Iya. Kayak gitu. Jadi sumber belajar ini bersifat alami gitu. Benar. Sumber belajar alami. Kalau bahan ajar konsepnya adalah dibuat gitu. Ada yang membuat, ada yang menyusun. Pokoknya itu intinya itu bahan ajar itu disusun secara sistematis dan terstruktur yang untuk membantu guru dalam proses pembelajaran itu tadi. Kayak ya sebelumnya kita buat itu ya kayak RPSG gitu. Iya, betul. Ya. Jadi again bahan ajar itu, makanya kita sering ya mendengar kalau bahan ajar itu segala bentuk materi yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk membantu proses belajar mengajar, baik digunakan secara mandiri oleh peserta didik kayak modul ataupun dengan bimbingan guru kayak buku atau e-book kayak gitu. Jadi bahan ajar itu sebenarnya bukan sekedar cuma isi pelajarannya aja, tapi bahan ajar itu juga dirancang untuk mempertimbangkan tujuan pembelajarannya itu apa, kemudian karakteristiknya siswa gimana. Masa guru bikin bahan ajar tapi nggak tahu karakteristik siswa, nggak tahu fase-fasenya apa, kan nggak mungkin. Ya. Yang digunakan, Nah, mungkin modelnya dan lain sebagainya. Pokoknya intinya itu sebagai panduan lah, acuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah itu bahan ajar kayak gitu. Oh, ini pandangan para ahlinya banyak sekali nih. Jelasin satu-satu? Apa gimana? Atau kita rangkum aja secara kayak singkat-singkatnya gitu. Ya, Jadi ada beberapa pendapat yang akan kita jelaskan kali ini. Pandangan para ahli mengenai bahan ajar gitu kan ya. Jadi ada dari Heinich, Molenda, Russell, dan Smaldino. Intinya bahan ajar itu digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan belajar. Jadi itu nanti guru-guru itu mengkaji berbagai jenis media dan bahan ajar berdasarkan efektivitasnya dalam proses belajar mengajar. Jadi nanti bentuk-bentuknya itu kayak buku, teks, video, slide, audio, dan juga multimedia interaktif. Kurang lebih sebenarnya pendapat Tomlinson itu sama. Intinya bahan ajar itu juga menyesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Karena kan kalau misalkan guru tidak riset terlebih dahulu kira-kira kebutuhan siswanya apa, kan agaknya nanti sulit ya. Maksudnya mahasiswa di suatu kelas kan jadi enggak menyeluruh ya. Sama pembuatan materinya kan nanti jadi amburadul gitu ya. Oke. Kemudian ini ada dari Dick Carey. Kata Dick Carey itu bahan ajar itu harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang telah dirancang. Jadi kan kita belajar kayak TP gitu kan, tujuan pembelajaran. Nah itu. Jadi bahan ajar itu harus disusun berdasarkan itu. Tuh. Kalau menurut Muhammad Mukhtar,
Nah, bahan ajar itu membantu guru menyampaikan materi kepada siswa, baik bentuknya cetak maupun non cetak. Bener kan? Jadi kalau misalkan yang cetak atau non cetak itu kayak cetak itu kayak buku, itu buku dari Iya, bahan ajar, modul yang dicetak. Kalau misalkan non cetak itu kayak apa? E-book. E-book. E-modul ya masuk non cetak. Ya? Iya, non Iya, cetak. non cetak. Iya. Kemudian kalau menurut Profesor Nana Sujana dan Ahmad Rifai ini bahan ajar itu disusun secara sistematis dan digunakan oleh guru. Kurang lebih sama ya. Jadi secara sistematis itu kan definisi dari bahan ajar itu sendiri. Iya. Kemudian dari menurut Hamzah bahan ajar itu dikembangkan berdasarkan karakteristik ya sesuai sih sama tadi. Kalau kita bikin bahan ajar berarti harus menyesuaikan dengan peserta didiknya. Benar. Oke. Kemudian dari segi fungsi bahan ajar, mungkin Farida mau jelas fungsi bahan ajar. Fungsi bahan ajar itu salah satunya sebagai panduan bagi guru ya untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan sehingga nantinya peserta didik itu bisa mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran gitu yang diharapkan. Selain itu juga fungsi bahan ajar ini sebagai panduan bagi siswa nantinya dalam mengetahui apa saja yang perlu dicapai selama proses pembelajarannya. Jadi kalau menurut Joa ini mungkin ada tambahan lagi. Dengan adanya bahan ajar ini siswa jadi dapat belajar secara mandiri di mana saja dan kapan saja sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar dari masing-masing siswa. Jadi bahan ajar ini tentunya harus memiliki karakteristik fleksibel ya, jadi bisa untuk belajar mandiri seperti itu. Iya benar. Oke, kira-kira nomor 2 ini udah dibahas cukup lengkap dan komprehensif ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir nomor 3 yaitu setelah kita mengkaji pertanyaan pemantik dan kasus dan berbagai pandangan ahli tentang kriteria memilih dan menentukan media pembelajaran, menurut Anda apa kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam memilih dan menentukan media pembelajaran yang ideal dan mengapa? Gitu. Oke, kita akan membahas kriterianya kira-kira apa aja ini dalam memilih dan menentukan media. Kalau menurut saya kalau kriteria umumnya itu kan biasanya kan kita melihat dari bagaimana peserta didiknya, terus tujuan pembelajarannya juga, terus kesesuaiannya dengan materinya juga, gaya belajar peserta didiknya itu auditif atau visual atau kinestetik. Iya benar, kita estetik. Ya, terus bagaimana ketersediaan fasilitas pendukungnya di sekolahnya kan biasanya itu. Itu kalau kriteria umumnya ya. Kalau menurut kamu misal ada tambahan? Kalau dari aku sih mungkin tadi sempat diungkit di mention di bagian awal, yaitu menurut Sadiman itu ada beberapa yang dapat dipertimbangkan, yaitu dari segi ekonomisnya, kemudian lingkup sasarannya, kemudian penggunaannya, dan juga kemampuan dalam membangkitkan rangsangan seluruh alat indera peserta didik. Nah, jadi dalam satu media pembelajaran itu kan sulit ya untuk mencakup semua karakteristik tersebut secara sekaligus dan sempurna. Nah, jadi dalam memilih media pembelajaran itu harus mempertimbangkan kira-kira apa kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, jadi sehingga dapat disesuaikan dengan karakteristik yang dimiliki oleh media pembelajaran atau kelebihan dari media pembelajaran tersebut. Jadi intinya media pembelajaran disesuaikan dengan situasi belajar tertentu. Seperti itu. Oke, jadi kita pertegas lagi ya. Kriteria-kriteria dalam memilih dan menentukan media pembelajaran yang ideal. Berarti kan kita mempertimbangkan satu, gaya belajar peserta didik. Jadi misalkan apakah gaya belajarnya itu cenderung auditori, apakah cenderung kinestetik atau visual gitu kan. Mungkin dengan cara angket kuesioner atau sebagainya gitu kan untuk mengetahui gimana. Terus biasanya observasi dari mungkin dari awal pas pertanyaan romantik atau apa, guru kan mengobservasi kira-kira mereka ini gaya belajarnya gimana gitu. Kan bisa jadi itu. Jadi kalau angket mungkin kalau pengalaman di kelas nggak pernah sih aku dikasih angket buat nyari gaya belajar. Jadi mungkin gurunya mengobservasi kelas. Langsung tahu gitu ya. Iya.
Kalau dari Farida, apakah ada tambahan lain selain kebutuhan? Kalau menurut saya itu biaya itu paling penting. Ya, Karena biaya. nggak semua sekolah itu sama gitu loh. Kayak ada sekolah yang dia itu kayak Dari segi mampu gitu ya, fasilitas dan mungkin dari biaya. dari segi fasilitas. Terus ada juga yang mungkin dari pelosok mungkin ya, dia kan untuk biaya dan fasilitas kan kurang mumpuni gitu ya. Jadi untuk media yang bagus atau media yang lebih misal mengedepankan teknologi itu menurut saya itu kurang cocok kalau diterapkan di pelosok. Bukan diskriminasi ya, maksudnya ini dari Kita segi menyesuaikan biaya kondisi, ya, ya. dari segi biayanya seperti itu. Kecuali sekolah mau mendukung gitu, Iya. mengusahakan Iya. gitu. Ya, itu Bisa lain jadi. hal. Iya. Kemudian lanjut, selain itu karena teknologi ya, sebenarnya ini sejalan dengan fasilitas karena nggak semua sekolah itu menyediakan teknologi yang mumpuni dalam Benar. proses pembelajarannya gitu kan, betul, nggak betul, semua betul. ada ya. Misal monitor layar sentuh atau proyektor atau sebagainya yang bare minimumnya lah, atau lab-lab komputer gitu kan, nggak semuanya Iya, ada benar, gitu kan. Terus selain itu kriterianya juga kita harus membuat media pembelajaran yang interaktif. Karena sekarang kan kita kan menghadapi generasi alpha nggak sih? Iya. Iya, benar. Generasi alpha itu udah terpengaruh oleh HP. Udah Jadi, sepenuhnya iya. berorientasi di teknologi Iya, itu jadi tadi. kalau misalkan Dan mereka itu kayak bosen gitu loh kalau cuma nah bener, berupa tulisan yang yang maksudnya full ya text full gitu text ya. gitu, mereka itu gampang bosen kan. Harus dibarengi Ya, dengan media-media ya. yang interaktif gitu kan. Ya, jadi kayak sejajar sama apa yang dia lakukan kesehariannya kan kayak melekat dengan teknologi kan Ya, ya. Jadi kita menyesuaikan juga gitu. Jadi media pembelajaran yang ideal kalau berdasarkan kriteria tadi, yang pertama tentu mungkin kita akan menggunakan biaya yang nggak terlalu mahal juga ya, tapi nggak juga terlalu sedikit ya, biar agak niat bikinnya, oke? Iya. Dari segi biaya. Kemudian yang kedua, kita mungkin mempertimbangkan nanti itu teknologi. Jadi mungkin kita sediakan, kalau misalkan di sekolah itu nggak ada proyektor, mungkin kita tetap sediakan semacam modul atau gimana, kayak alternatif gitu. Iya. Iya nggak sih? Media yang Memutar ideal. otak lah gimana Iya, caranya mau gimana, media pembelajaran yang efektif gitu. Benar. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Apakah kita akan membuat semacam kayak kesimpulan dari keseluruhan podcast ini? Kayak misalkan dari awal gitu sampai akhir gitu kira-kira gitu. Kalau dari awal tadi itu kan hakikat konsep media pembelajaran. Berarti kan konsep media itu sebagai tadi kan pengantar, sarana, pendengar. Sebagai alat untuk membantu dalam proses pembelajaran, intinya seperti itu. Ya, media itu sendiri dia intinya pengantar ya, pengantar sebuah pesan atau ilmu dari pengirim ilmu ke penerima pesan. Tapi apakah media itu pembelajaran selalu ilmu? Ya, informasi juga termasuk. Iya, informasi, data, Iya. Oke. alat untuk Yang menyampaikan. Kalau kesimpulan aku ya, intinya itu media, sumber belajar, bahan ajar itu saling berkaitan atau berhubungan. Jadi kayak pasti dibutuhkan dalam pembelajaran itu tadi. Kalau media ya kita membutuhkan sarana, alat dan untuk membantu. Iya, sebagai sarana. Iya, kalau sumber belajar kita kan pastinya bukan hanya menggunakan media aja, kita juga perlu misalnya demonstrasi kayak secara langsung iya, gitu kan. Jadi itu antara media, sumber belajar dan bahan ajar itu memiliki keterkaitan pastinya. Harus gitu. mendukung satu sama lain. Iya, gitu betul. ya. Itu sih kalau dari saya kesimpulannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi kesimpulannya, di sini kita akan membahas tentang antara media, terus sumber belajar, dan juga bahan ajar. Itu kaitannya gimana? Jadi intinya gini, kalau menurut aku ya, info-info yang ada, ilmu-ilmu yang ada sebagai yang perlu dipelajari oleh peserta didik, itu nanti kita susun menjadi sebuah bahan ajar, oke? Sebuah bahan ajar. Nah, sebuah bahan ajar ini ilmu-ilmunya itu kan juga disampaikan intinya ilmu-ilmunya itu tidak sekedar berhenti di bahan ajar, tapi harus dikembangkan lagi melalui sebuah perantara. Nah, perantara itu sendiri media. Media itu kan perantara. Kemudian diperkuat ilmu-ilmunya oleh sumber belajar. Seperti itu. Kurang lebih kayak gitu ya? Ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.